Jemaat GBB Betel di Bandung mengucapkan selamat Paskah, selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga saudara sekalian. Jalan menuju kemerdekaan bagi bangsa Israel ribuan tahun silam bukanlah jalan yang mudah. Dera dan derita hidup sebagai budak mereka harus jalani sebelum akhirnya Allah membebaskan mereka. Melalui percikan darah anak domba, maka mereka terselamatkan dari tulah maut di Mesir. Jalan menuju kemerdekaan kita dari maut juga bukan hal yang mudah atau murah. Melalui penumpahan darah Sang Putra Tunggal Allah Bapa, Yesus Kristus di kayu salib, Ia menunaikan penebusannya, dan melalui kebangkitannya, maka terselamatkanlah kita dari kutuk maut. Hari ini seluruh umat Tuhan merayakan kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dari sengat dan kuasa maut. Hari ini kita merayakan kembali keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Allah menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ia berkreasi dalam harmoni. Tata surya, segala makhluk, dan jagat semesta menjadi saksi kebesarannya. Alam semesta menjadi tempat di mana kerajaan Allah dinyatakan. Namun dunia menuju kehancuran dan semesta menuju kebinasaan. Manusia mengganti tatanan kerajaan Allah menjadi kerajaan-kerajaan manusiawi yang sesungguhnya dikuasai iblis. Dan Allah kemudian mengambil inisiatif dengan menjadi kutuk untuk menyelamatkan miliknya dari kebinasaan kekal. Inkarnasi Allah melalui Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang berkuasa menghapus gelap dan membawa umat miliknya ke dalam kerajaan terang yang dibangunnya. Mari memuliakan Allah, Juru Selamat kita secara bersautan sebagai wujud syukur kita. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Terima kasih untuk sebuah kesempatan kami dapat merayakan kembali kebangkitan-Mu dari alam maut melalui ibadah online ini.
Terima kasih untuk pengorbanan yang memberikan kami anugerah keselamatan suatu hidup baru bersama-Mu kelak. Ya Bapa, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya kami boleh merasakan kehadirannya di dalam rumah kami, dengan terus berusaha saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengingatkan. Kasih Yesus yang terus tercurah di dalam rumah tangga kami, dan terpancar keluar ke tetangga, saudara, lingkungan, bahkan hingga negara kami. Ya Bapa, kuatkanlah kami dengan kebangkitan Kristus. Kiranya kami mengalami kehadirannya bila kami berjuang sebagai orang Kristen sejati demi kebenaran, keadilan, dan cinta kasih tanpa membeda-bedakan orang. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu. Kiranya kami pun bangkit menjadi manusia baru, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan riang gembira. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari dosa dan kematian, dari kebencian dan peperangan. Kiranya kebangkitan Kristus menciptakan damai di dunia, sehingga dengan hati gembira dan penuh syukur kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Ya Bapa, dengan kebangkitan Yesus Kristus, tanamkanlah harapan serta semangat baru di dalam hati kami, sehingga menjadi pendorong bagi kami semua dalam mengusahakan kesenangan Tuhan dan sesama kami. Satukan kami di dalam firman-Mu dan mampukan kami membangun suatu masyarakat yang rukun sejahtera, sehati sepikir, seturut dengan firman yang hendak kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, domba Paskah yang bangkit, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari Minggu Paskah adalah dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, dari penjabaran tentang kisah kebangkitan Yesus yang ada dalam kitab Injil, kita menemukan keempat Injil sepakat bahwa perempuan adalah orang yang pertama kali menyaksikan kubur Yesus yang kosong dan memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus telah bangkit. Bisakah kita bayangkan apabila perempuan yang bertemu dengan malaikat atau utusan Tuhan di kubur itu tidak menceritakan seperti apa yang mereka lihat dan katakan oleh utusan malaikat atau yang dari Allah? Mungkin kita tidak akan percaya Yesus telah bangkit sampai saat ini. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kepercayaan kita akan Yesus itu sia-sia karena Yesus tidak pernah bangkit. Mungkin gereja-gereja tidak akan menyerayakan akan kelahiran Yesus karena Yesus bukanlah juru selamat. Mungkin juga tulisan-tulisan tentang karya mujizat Yesus di dunia hanya tinggal tulisan biasa. Namun saudaraku, berita kebangkitan Yesus membuat segalanya berubah. Melalui kebangkitan Yesus kita percaya bahwa Dia adalah Mesias yang dinubuatkan para nabi. Melalui kebangkitannya kita mengimani bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan Tuhan memakai perempuan-perempuan untuk menyampaikan akan berita kebangkitannya. Lantas, apa yang dapat kita refleksikan dari berita kebangkitan Yesus ini? Saudaraku, saya mencatat setidaknya ada dua hal pokok yang dapat kita refleksikan, yaitu yang pertama, berita pengampunan dosa telah berlaku. Saudaraku, sejak kejatuhan manusia dalam dosa itu, sejak saat itu pula maut berkuasa atas manusia. Namun kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk memberikan pengampunan dosa. Sehingga apa yang disebut sebagai dosa warisan sudah tidak ada lagi bagi mereka yang mempercayai pengorbanan Yesus di kayu salib yang kita peringati kemarin pada Jumat Agung. Oleh karena itu, menurut Rasul Paulus, tugas kita sebagai orang percaya adalah untuk tetap hidup di dalam percaya di dalam Yesus dengan cara menjaga tubuh kita yang fana ini dari segala dosa. Rasul Paulus katakan itu dalam Roma pasal yang ke-6. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan bahwa esensi dari hidup di dalam Yesus bukan soal baptisan ataupun soal teknis kehidupan beragama lainnya, tetapi soal memberitakan kabar sukacita pengampunan dosa agar pemberitaan salib itu menjadi tidak sia-sia. Nah, saudaraku, hal yang kedua yang dapat kita refleksikan adalah
meninjau kembali peran perempuan dalam hidup beriman. Mengacu pada kisah kebangkitan Yesus, kita melihat bagaimana perempuan memiliki peran penting dalam kekristenan. Namun, perempuan Kristen pada masa kini justru tidak lagi memiliki peran penting dalam pemberitaan kabar baik. Banyak stigma yang membuat peran perempuan menjadi terbatas di ruang publik, khususnya juga di gereja. Saya memberi contoh beberapa stigma yang memojokkan perempuan dalam kekristenan, seperti pandangan bahwa dosa disebutkan atau disebabkan oleh perempuan. Karena itu maka seorang imam dalam keluarga harus laki-laki. Dan pandangan bias gender lainnya terhadap perempuan ada begitu banyak. Namun saudara, melihatlah kisah kebangkitan Yesus memberikan cerita lain tentang peran serta perempuan dalam kekristenan. Kita melihat di sana perempuan adalah pihak yang dipercayai oleh Tuhan melampaui murid-murid Kristus yang laki-laki untuk menyampaikan akan berita kebangkitan Yesus. Nah, persoalannya mengapa harus perempuan? Tentu pertanyaan ini dapat kita sejajarkan dengan pertanyaan, mengapa harus perempuan yang digoda oleh ular pada kisah penciptaan? Nah, saudaraku, tentu jawaban dari pertanyaan ini adalah karena perempuan memiliki peran yang penting dan strategis dalam kehidupan beriman. Tuhan mempercayakan peristiwa iman terjadi melalui diri perempuan. Oleh karena itu, gereja harus memberikan ruang untuk perempuan memberikan kesaksian imannya kepada dunia, juga di ruang publik. Gereja Protestan telah melakukan kemajuan yang luar biasa mestinya ketika perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan di gereja. Hal seperti ini tidak kita temukan di gereja lainnya. Namun, hal ini belum menyatakan bahwa gereja Protestan lebih baik daripada gereja lainnya secara penuh. Karena hampir seluruh pimpinan gereja Protestan didominasi dengan laki-laki. Nah, tentu hal ini bukan sekadar persoalan gender belaka, tetapi bagaimana kebangkitan Yesus dapat menjadi berita sukacita bagi seluruh ciptaan termasuk perempuan. Nah, karena itu saudaraku, dalam memperingati akan hari kebangkitan Yesus, kita diajak kembali untuk merenungkan apa yang menjadi hakikat peristiwa sakral itu. Kesaksian Paulus dapat menjadi bahan renungan bagi kita dalam merenungkan esensi kebangkitan Yesus. Suatu perenungan yang menyadarkan kita akan berita pengampunan dosa sebagai kabar baik dari Tuhan bagi dunia. Satu perenungan yang mengingatkan kita bahwa dasar kepercayaan kita muncul dari kesaksian perempuan akan Yesus yang bangkit itu. Serta saudaraku, satu perenungan iman yang didasarkan pada kubur yang kosong. Kubur yang kosong berarti seperti malaikat yang dikatakan dalam peristiwa kebangkitan
jangan mencari Dia. Kristus yang hidup di antara orang mati. Kubur itu terbuka, artinya duka cita dan kegelapan maut sudah diganti dengan sukacita dan terang kebangkitan. Bagi orang percaya, orang Kristen yang merayakan akan kebangkitan Yesus, kubur yang kosong merupakan tanda yang membutuhkan keterangan lebih lanjut supaya bermakna. Apa yang diwartakan oleh kubur yang kosong adalah kebangkitan Kristus sebagai misteri penyelamatan. Juga berarti bahwa jenazah Yesus tidak diambil atau dicuri oleh manusia, dan bahwa Yesus dengan kubur yang kosong tidak kembali lagi kepada satu kehidupan duniawi seperti kisah Lazarus, tetapi Yesus menuju kehidupan yang mulia. Nah, karena itu Injil Lukas dan Injil Yohanes juga mengidentifikasikan bahwa Rasul Petrus menyaksikan kubur kosong, namun tidak dibawa pada iman kebangkitan Yesus. Bagi Petrus, kubur yang kosong bukan bukti bahwa Yesus telah bangkit, tetapi seperti ajaran Yesus yang diaminkan hanyalah tanda dari sebuah kebangkitan. Jadi, kesimpulan dari makna kubur yang kosong menurut keyakinan umat Kristen purba hanya dapat diketahui berkat sebuah pernyataan khusus. Kubur yang kosong baru berarti bagi yang sudah percaya dan beriman pada Kristus, yang sudah bangkit, terlebih saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang merayakan akan kebangkitan Yesus. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa sahabat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena sungguh peradaan kami harus beruncang akan situasi yang membuat kami punya pilihan melakukan ibadah online seperti ini, namun kami dapat merayakan akan Paskah Tuhan yang menandai tidak sia-sia kepercayaan kami, tidak sia-sia ada banyak orang yang menyaksikan, terutama akan sosok Paskah yang boleh menjadi berita Injil kemana-mana. Kami berdoa ketika gerejamu juga berkarya, turut mendoakan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan beserta dengan jajarannya dalam menanggulangi dan juga boleh mengurangi bagaimana penularan pandemi COVID-19 ini menjadi bagian yang benar-benar membutuhkan konsentrasi. Dan kami percaya Bapa, ketika gereja terus mendoakan, gereja juga bangkit untuk menyatakan sesungguhnya ketika topangan dukungan terhadap pemerintah bangsa negara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam karya pemberitaan akan Tuhan yang bangkit, berarti gereja Tuhan juga bangkit untuk turut mengambil bagian bagi penyelamatan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami rindu berdoa bagi tenaga medis, pelayan kesehatan yang terus berjuang, yang ditopang juga dengan kesediaan bagi setiap insan agar kemanusiaan ini terselamatkan. Bila Tuhan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, apa yang juga menjadi pilihan bagi gereja-gereja beserta dengan pimpinannya, Tuhan juga memberkati. Terlebih Tuhan, kami selaku gereja Protestan di Indonesia bagian Barat,
khususnya jemaat Bethel Bandung. Tuhan memberkati ketika kami turut menopang dalam karya keselamatan Tuhan. Sukacita kami Tuhan mengantar kami untuk selalu memiliki hati yang selalu bersyukur, sehingga topangan itu menjadi jelas. Berita keselamatan Tuhan juga nyata oleh kami gereja. Memberkati kami ya Bapa, terutama kami turut mendoakan bagi ada banyak saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan-Mu, berikan akan sukacita-Mu. Sukupun Tuhan mereka harus menderita, mereka pun diberikan kekuatan, diberikan akan tekad bahwa masa depan ketika mereka juga memelihara akan tubuh yang Tuhan berikan karena Yesus yang bangkit, itu juga menjadi nyata. Kesembuhan dan pemulihan bagi kesehatan mereka nyata juga bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sebagai jemaat-Mu kami juga bangkit untuk terus menyaksikan akan kabar keselamatan yang nyata bagi kehidupan kami itu, membawa kami untuk berbagi sukacita, juga berbagi kehidupan bagi setiap orang yang merindukan akan kasih Allah, bagi setiap orang yang merindukan akan tangan Tuhan yang akan diteruskan, juga oleh setiap kami yang Tuhan berkenan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, alat untuk menyebarkan akan kasih Tuhan, alat juga yang meneruskan sukacita-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami tak lupa berdoa dan mohon Bapa, kiranya kuasa kasih-Mu Kau nyatakan, sehingga kerinduan setiap umat-Mu, sehingga ketika mereka juga terus dihantui dengan kekhawatiran pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong, memberkati kerinduan untuk terus bersekutu bersama di antara sesama akan warga jemaat-Mu. Kiranya juga Tuhan dengar kerinduan untuk setiap gereja-Mu menyaksikan yang optimal untuk kehidupan bagi warga dan juga bagi sesama. Tuhan juga memberkati. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, berikan kekuatan-Mu, berikan akan perkenan Tuhan untuk Satgas COVID-19 yang telah dilaksanakan melalui Majelis Sinode. Tuhan memberkati, terutama ketika menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, terutama juga bagi warga jemaat yang membutuhkan akan bantuan. Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapa di surga, jika Tuhan juga berkenan, pakailah kami sebagai warga jemaat Bethel Bandung dan simpatisan untuk melanjutkan akan sukacita itu, supaya benar-benar kami yang merayakan kebangkitan Yesus dibangkitkan untuk menjadi berkat. Inilah syukur kami ya Bapa. Kiranya Kau mendengar akan setiap doa yang juga sekarang sedang dinaikkan di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, bahkan di mana-mana tempat yang merindukan kasih Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah permohonan kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, respon atas berita kebangkitan yang didengar oleh para murid dengan tanpa gentar menyiarkan kabar baik itu dari Yerusalem
sampai ke penjuru dunia. Maka berdasarkan iman kepada Yesus Sang Putra Paskah, Gembala Agung kita, mari kita pergi dan jangan pernah lelah memberitakan akan firman Tuhan yang telah kita dengar melalui hidup dan kerjamu sehari-hari. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya, mati tanggung olehnya, haleluya, yang berdosa selamatkan, haleluya. Puji Allah, nyanyilah, haleluya, Maha agung kasih-Nya, haleluya, malah surga puji terus, haleluya, Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.